Saya coba akan menjawab. Jadi sebenarnya istilah khotbah yang berpusatkan Injil atau khotbah yang berpusatkan Kristus itu interchangeable, ya, pengertiannya sama. Cuma mengapa memakai istilah khotbah yang berpusatkan Injil? Karena seringkali untuk memakai khotbah yang istilah yaitu khotbah yang berpusatkan Kristus, orang itu bisa salah mengerti Kristus hanya dijadikan teladan, tokoh moral. Jadi berbicara tentang meneladani Kristus itu sudah khotbah yang Christ-centered atau yang berpusatkan Injil. Nah, itu ternyata kan tidak demikian. Sehingga kalau kita memakai istilah berpusatkan Injil, itu mencakup Kristus dan karya keselamatannya. Sehingga kita tidak jatuh kepada khotbah yang hanya meneladani Kristus. Tetapi kenapa juga istilah khotbah yang berpusatkan Kristus itu tidak salah, ya? Bahkan itu juga benar, karena memang ayat-ayat di dalam Perjanjian Baru khususnya, Tuhan Yesus mengatakan bahwa semua kitab suci itu berbicara tentang aku, tentang dirinya. Sehingga kenapa kemudian orang-orang memakai istilah Christ-centered preaching atau khotbah yang berpusatkan Kristus. Tetapi kalau kita kemudian mengamati ayat-ayat itu, seperti misalnya di dalam Lukas 24, ataupun di dalam Yohanes 5, 39, 40, itu semua konteksnya ternyata bukan hanya semua ini bicara tentang aku pribadi Kristus, tetapi juga karya keselamatannya yang mengampuni dosa. Sehingga itu kemudian diistilahkan dengan berpusatkan kepada Injil. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah pada waktu kita memakai istilah khotbah yang berpusatkan Kristus, jangan sampai jatuh hanya meneladani Kristus atau sebagai moralistik untuk menteladani. Tetapi juga kalau kita memakai istilah gospel-centered preaching, ini juga bisa disalah mengerti, yaitu ini sama saja dengan khotbah penginjilan. Ya, saya seringkali di dalam menyampaikan satu seminar memakai istilah khotbah yang berpusatkan Injil. Itu pada waktu tanya jawab, orang itu mengatakan, oh ini berarti khotbah penginjilan ya, khotbah KKR. Gitu. Nah padahal khotbah yang berpusatkan Injil bukan sekedar khotbah yang melakukan penginjilan, karena penginjilan untuk orang yang belum percaya. Sedangkan orang yang sudah percaya pun butuh Injil untuk bertumbuh, sehingga ini khotbah yang berpusatkan Injil. Jadi meskipun itu interchangeable, dua-duanya bisa dipakai, tetapi Akademi Preaching ini memakai istilah khotbah yang berpusatkan Injil. Ya, tapi itu sebetulnya interchangeable. Itu yang bisa saya jawab. Silahkan kalau rekan-rekan Pak Yakub atau Pak Sam mau memberikan tambahan. Iya, mungkin saya tambahkan sedikit aja. Penjelasannya sudah cukup bagus sih Pak Paulus. Mungkin kita perlu melihatnya dari sisi begini ya. Lebih banyak manfaatnya untuk memakai gospel-centered preaching daripada Christ-centered preaching. Walaupun dua-duanya sama-sama bisa dipakai gitu. Dan beberapa orang yang menggunakan istilah Christ-centered preaching pun juga pengertiannya ternyata gospel-centered preaching juga sama. Tetapi saya melihat ada banyak manfaatnya. Manfaatnya itu misalnya, Pak Paulus tadi sudah menyinggung, jangan sampai kita terjebak meneladani Kristus tapi tidak bersandar pada anugerahnya. Karena itu kan di Instagram saya dan di khotbah saya juga berapa kali saya menyebutkan meneladani Kristus tanpa bersandar pada penebusannya yang sempurna, itu justru penghinaan terhadap Injil kan gitu. Nah, juga jangan sampai kita terjebak pada teologi sistematika dalam arti kita berkhotbahnya kristologi gitu. Karena kata Kristus itu kan jauh lebih luas daripada Injil kan. Jadi khawatirnya nanti khotbah-khotbah kita itu malah kesannya ke khotbah yang sangat kristologis gitu. Padahal yang dimaksud di dalam KBI ini bukan khotbah yang kristologis, tetapi khotbah yang Injil gitu, yang berpusat benar-benar kepada Injil. Jadi saya pikir manfaatnya lebih banyak. Kedua, lebih fokus ya dia. Dia lebih fokus langsung. Ini tidak bicara tentang whatever, tentang Kristus gitu, bukan. Tetapi ini hanya menyinggung tentang kematian kebangkitannya dan penebusannya yang sempurna di dalam hidup kita. Jadi saya pikir ini bisa memberikan kepada kita semacam ya penjelasan lah, framework, walaupun Pak Paulus sudah benar menyebutkan bisa interchangeable, bisa sinonim, tetapi kami mendapati bahwa gospel-centered preaching lebih banyak manfaatnya, menghindari kekeliruan, dan yang kedua lebih spesifik ya, lebih fokus gitu. Ya, saya pikir tambahan dari saya cuma begitu aja. Terima kasih.